Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita masih akan membahas tentang pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 9. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab 4, yaitu materi menempatkan bacaan gharib dalam Al-Quran membentuk sikap cermat pada pertemuan kedua. Pada pertemuan kedua, kita akan bahas tentang bacaan gharib yang bernama tasyil dan naql. Gharib sendiri kemarin sudah pernah dibahas, yaitu merupakan isim sifat dari kata ghoroba yaghribu yang artinya tersembunyi atau samar. Sedangkan menurut ulama qurra, gharib artinya sesuatu yang perlu penjelasan khusus karena samarnya pembahasan atau karena rumitnya permasalahan baik dari segi huruf, lafal, arti maupun pemahaman yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang bacaan gharib yang bernama tasyil. Setelah kemarin kita membahas bacaan gharib yang bernama ishmam dan imalah. Tasyil arti secara bahasa yaitu lunak atau meringankan. Kemudian membaca antara hamzah dan alif. Hamzah pertama dibaca tahqiq atau jelas dan pendek, sedangkan hamzah kedua dibaca tasyil atau diringankan, dilunakkan. Dalam qiraah Imam Asim, riwayat Hafs, hanya ada satu bacaan tasyil saja di dalam Quran surat Fussilat ayat 44, yaitu pada lafal a'jamiyyu wa arabiyyun. Nah, di sini ada dua hamzah. Hamzah ini yang pertama tetap dibaca berbunyi a, sedangkan hamzah yang kedua itu dilunakkan atau diringankan. Cara membacanya di tengah-tengah antara huruf hamzah dan huruf ha, sehingga lafal yang keluar tidak seperti hamzah, tidak juga seperti ha. Akan tetapi lafal yang keluar di tengah-tengah kedua huruf tersebut samar-samar. Artinya di sini yang termasuk bacaan tasyil yaitu hamzah yang kedua. Cara membacanya yaitu tidak berbunyi seperti ha, juga tidak seperti hamzah. Jadi di tengah-tengah. Ibu contohkan pembacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. A'jamiyyu wa arabiyyu. Itu berdasarkan tulisan ayat yang ada di dalam Al-Quran, Quran surat Fussilat ayat 44. Sedangkan kalau dibaca tasyil akan berbunyi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. A'jamiyyu wa arabiyyu. Nah, jadi dia tidak berbunyi seperti hamzah, dia juga tidak berbunyi seperti ha. Jadi ada di tengah-tengah antara suara ha dan suara hamzah. A'jamiyyu. Nah, jadi bukan juga bukan aha. Jadi ada di tengah-tengah antara suara ha dan suara hamzah. A'jamiyyu wa arabiyyu. Nah, itu bacaan tasyil. Bacaan tasyil di sini hanya terdapat dalam Quran surat Fussilat ayat 44 saja. Di lain surat dan ayat tersebut bacaan tasyil tidak ada. Kemudian yang kedua ada bacaan naql. Naql di sini pengertian yang pertama menurut bahasa Arab berasal dari kata naqola yang tilu naqulan yang artinya memindah atau menggeser. Sedangkan pengertiannya yaitu memindahkan harokat hamzah ke huruf mati sebelumnya dan setelah itu hamzahnya dibuang. Dalam qiraah Imam Asim, seperti pada lafal tasyil tadi, riwayat Hafs hanya ada satu bacaan saja, bacaan naql, yaitu dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11, yaitu pada lafal bi'sal ismu. Cara membacanya, lafal bi'sal ismu selanjutnya dibaca naql dengan berbunyi bi'salismu.
Nah, yakni memindahkan harokat alif atau kasroh pada huruf lam yang mati. Bacaan yang awalnya bi'sal ismu dibaca secara nakal atau memindah menggeser harokat menjadi bacanya bi'salismu. Nah, itu ya. Jadi bacaan nakal artinya memindah atau menggeser, sedangkan pengertian menurut istilah memindahkan harokat hamzah ke huruf mati sebelumnya dan setelah itu hamzahnya dibuang. Jadi hamzah itu dibuang langsung masuk ke huruf sin yang sukun, yang dibaca sukun. Jadi kata yang awalnya bi'sal ismu dibaca nakal, dibaca digeser atau dipindahkan atau membuang huruf hamzah menjadi bacanya lafal bi'salismu. Jadi itu bacaan nakal. Ibu ulangi lagi bahwa bacaan nakal di sini hanya terdapat dalam satu Quran surat saja, yaitu Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Jadi pada kata lafal bi'sal ismu tidak boleh dibaca bi'sal ismu, namun harus dibaca bi'salismu. Jadi hamzah yang awalnya ada pada lafal tersebut harus dihilangkan. Jadi bacanya bi'salismu. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup 2 bacaan gharib itu saja, yaitu bacaan tasyil dan nakal. Ibu akhiri cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaat untuk diri kalian semua. Sebagaimana ibu mengutip dari sabda Rasul yang berbunyi, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapat satu kebajikan dan dari satu kebaikan itu berlipat menjadi 10 kebaikan. Mudah-mudahan dari pemaparan yang sudah ibu sampaikan tadi, kalian bisa tetap semangat membaca Al-Quran, bisa meneliti, bisa menganalisis mana yang harusnya dibaca dengan benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.